Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Sabtu, tanggal 8 Februari tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah Allah yang penuh belas kasih. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pada tahun 2003 yang lalu, saya masih ingat di banyak bioskop diputar sebuah film komedi Amerika, judulnya Bruce Almighty. Film ini dibintangi oleh Jim Carrey dan Morgan Freeman. Dalam film ini dikisahkan ada seorang wartawan namanya Bruce Nolan yang punya keinginan untuk menjadi Tuhan, ya namanya juga film komedi ya. Jadi ya ceritanya seperti itu. Ada seorang wartawan bernama Bruce Nolan yang ingin merasakan bagaimana sih rasanya menjadi Tuhan itu ya. Dan ya sungguh luar biasa, Tuhan mendengar apa yang diinginkan oleh Bruce Nolan ini ya, apa yang diinginkan oleh Bruce ini. Maka Tuhan pun kemudian mengabulkan apa yang diinginkan oleh Bruce ya. Maka kemudian terjadi kesepakatan, Tuhan dan Bruce sepakat untuk berganti posisi ya. Jadi Bruce menjadi Tuhan dan Tuhan menjadi manusia ya. Mereka bertukar posisi. Dan apa yang terjadi kemudian ya padahal sudah sepakat ya antara Tuhan dan Bruce bahwa Bruce diberi kesempatan menjadi Tuhan selama 1 minggu ya. Awalnya Bruce ini merasa sangat senang ya, waduh saya akan jadi Tuhan selama 1 minggu, saya akan manfaatkan betul kemampuan saya sebagai Tuhan yang maha kuasa gitu ya. Namun apa yang terjadi kemudian sungguh di luar dugaan. Belum sampai 1 hari, akhirnya Bruce ini akhirnya memutuskan untuk meminta kepada Tuhan supaya dikembalikan lagi menjadi manusia. Ya, dia jera pernah menjadi Tuhan. Ya, dia jera dengan keputusannya, dia menyesal dengan keputusannya untuk menjadi Tuhan. Ya, lalu akhirnya ya Bruce dan Tuhan ini berganti posisi lagi ya. Tuhan ya menjadi Tuhan dan Bruce menjadi manusia lagi. Dan ketika ditanya oleh Tuhan ya, mengapa kamu kok ingin kembali menjadi manusia? Padahal sudah aku kabulkan ya, kita bertukar tempat, bertukar posisi. Saya jadi manusia, kamu jadi Tuhan. Dan apa kata Bruce Nolan ini? Dia berkata bahwa ternyata menjadi Tuhan itu sibuknya bukan main ya, sibuknya luar biasa. Sampai tidak bisa tidur. Saya harus mendengarkan, setiap hari saya harus mendengarkan miliaran doa yang dipanjatkan ke telinga saya. Waduh, saya stres, saya depresi. Namanya doa manusia itu tidak habis-habisnya terus mengalir ke telinga saya. Dan berapa miliar manusia di dunia ini semuanya berdoa, meminta ini, meminta itu, sehingga rasanya capek sekali. Saya sibuk sekali, ternyata jadi Tuhan itu tidak enak. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah kisah film komedi yang bagi saya sungguh sangat menginspirasi ya. Artinya kita diajak untuk menyadari bahwa ternyata Tuhan itu sangat sibuk ya. Tuhan itu sangat repot ya mengurusi begitu banyak manusia di muka bumi ini dengan segala macam keinginannya, dengan segala macam hasratnya. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34 yang dibacakan pada hari ini dikisahkan tentang Tuhan Yesus dan para murid yang sedang melayani orang banyak ya. Jadi para murid diutus oleh Tuhan Yesus untuk mewartakan Injil ke banyak tempat di Galilea.
Dan pada waktu itu Tuhan Yesus juga sedang melayani banyak orang yang meminta pengajaran, penyembuhan dari sakit penyakit, dan juga meminta pengusiran dari kuasa roh jahat dari mereka yang kerasukan setan. Tentu kita bisa membayangkan betapa lelahnya Yesus dan para muridnya ini. Maka wajar kalau kemudian Tuhan Yesus mengajak para murid untuk mencari tempat yang sunyi, mencari tempat yang sepi untuk beristirahat. Di dalam Injil, Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ya, dikatakan dalam Injil bahkan untuk makan saja karena begitu sibuknya mereka tidak sempat. Ya, bisa kita bayangkan betapa lelahnya Tuhan Yesus dan para murid, ya, sudah begitu capek, lelah, letih, makan saja juga tidak ada waktu, tidak sempat. Maka kemudian Tuhan Yesus pun bersama para murid memutuskan untuk menyeberang Danau Genesaret ke sebuah tempat yang sangat mereka rahasiakan, ya. Menurut para ahli, tempat itu adalah tempat favorit Yesus dan para murid untuk bersembunyi, ya, untuk apa namanya, ya, kalau bahasa sekarang itu untuk healing, ya, untuk memulihkan diri dari keletihan. Ya, kebetulan saya pernah ke sana, ya, tempat rahasia itu. Dan tapi rupanya orang-orang yang mengikuti Yesus dan para muridnya sudah bisa memprediksi Yesus ini mau kemana. Ya. Maka ketika Yesus dan para muridnya sampai di seberang danau, di tempat yang dirahasiakan itu, ternyata di situ sudah menunggu orang-orang yang sama, ya, orang-orang yang tadi dilayani oleh Tuhan Yesus. Dan sebenarnya, ya, Tuhan Yesus bisa saja menolak, gitu ya. Tuhan Yesus bisa saja meninggalkan mereka dan tetap konsisten, tetap kekeh dengan rencananya untuk beristirahat, ya, karena memang letih sekali. Tapi apa yang menjadi sikap Tuhan Yesus? Ternyata Tuhan Yesus memilih untuk membatalkan istirahatnya. Tuhan Yesus tidak jadi istirahat. Ia akhirnya melayani kembali orang-orang yang terus mengikutinya melalui jalan darat. Dan mengapa Tuhan Yesus memutuskan untuk membatalkan istirahatnya dan kembali melayani orang-orang itu? Tidak lain karena hatinya yang dipenuhi oleh belas kasihan. Hati Yesus sungguh-sungguh syarat dengan belas kasih, sehingga ia merasa tidak tega, sehingga ia merasa tidak mampu untuk menolak kehadiran orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Tuhan dikatakan di dalam Injil, ketika mendarat Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari inspirasi Injil pada hari ini, kita bisa mengetahui bagaimana karakter Tuhan kita, bagaimana sifat dari Tuhan kita, yang ternyata Tuhan itu lebih memprioritaskan kebutuhan kita daripada kebutuhannya sendiri. Begitu penuhnya hati Tuhan dengan belas kasihan. Dan seperti yang diinspirasikan oleh film Bruce Almighty tadi, ya, saya kira, ya, apa yang diungkapkan dalam film itu tidak, meskipun itu film komedi, tapi saya yakin ada benarnya juga, ya, seperti yang diwartakan dalam Injil pada hari ini, ya. Saya bisa membayangkan betapa lelahnya Allah itu, ya, betapa letihnya, betapa capeknya. Dan benar seperti yang dikatakan oleh Bruce Nolan itu, ya. Jadi Tuhan itu sangat capek, sangat letih. Setiap hari harus mendengarkan doa-doa permohonan dari miliaran manusia di muka bumi ini. Mulai permintaan yang normal, yang wajar, sampai permintaan yang aneh-aneh, ya. Semuanya masuk ke telinga Tuhan, dan Tuhan sibuk mengabulkan semua permohonan itu. Betapa letihnya, betapa capeknya menjadi Tuhan itu. Tapi toh
Tuhan tetap setia untuk mencurahkan cinta kasih-Nya kepada kita karena hatinya yang penuh dengan belas kasihan. Oleh karena itu ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita syukuri iman kita, mari kita syukuri iman yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan mari kita syukuri Tuhan sendiri yang telah sudi ya menjadi pegangan hidup kita, telah sudi menjadi pemimpin kita di dalam kehidupan ini, dan telah sudi menjadi penjamin kehidupan kita di dunia ini. Dan kiranya tidak ada cara bersyukur yang lebih baik selain juga mau menunjukkan belas kasihan kepada sesama kita. Mari kita juga meneladani sikap Tuhan yang penuh belas kasihan ini dengan juga berbelas kasih kepada sesama, terutama sesama yang menderita dan membutuhkan pertolongan. Semoga dengan demikian hidup kita pun dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, dan kegembiraan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan. Tuhan memberkati.